Oleh sebab itu saya mohon kepada saudara
yang Maha Pengasih dan Penyayang. Dosa telah membawa kami kepada kekelaman maut. Tetapi berkat sengsara Putra-Mu, kami Kau bebaskan dari kekelaman itu. Curahkanlah rahmat-Mu dan lahirkanlah kami kembali sebagai manusia baru, agar menjadi serupa dengan Kristus, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, yang bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Raja Herodes juga mendengar tentang Yesus, sebab namanya sudah terkenal dan orang mengatakan, Yohanes Pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam dia. Yang lain mengatakan, dia itu Elia. Yang lain lagi mengatakan, dia itu seorang nabi, sama seperti nabi-nabi yang dahulu. Waktu Herodes mendengar hal itu, ia berkata, bukan, dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya dan yang bangkit lagi. Sebab memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus, saudaranya, karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, tidak halal engkau mengambil istri saudaramu. Karena itu, Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud untuk membunuh dia, tetapi tidak dapat. Sebab Herodes segan akan Yohanes, karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci. Jadi ia melindungi. Tetapi apabila ia mendengarkan Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing. Namun ia merasa senang juga mendengarkan dia.
tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias. Ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesarnya, perwira-perwiranya, dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu, anak perempuan Herodias tampil lalu menari, dan ia menyukakan hati Herodes dan tamu-tamunya. Raja berkata kepada gadis itu, "Minta daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu." Lalu bersumpah kepadanya, "Apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun setengah dari kerajaanku." Anak itu pergi dan menanyakan ibunya, "Apa yang harus kuminta?" Jawabnya, "Kepala Yohanes Pembaptis." Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, "Aku mau supaya sekarang juga engkau berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam." Lalu sangat sedihlah hati raja. Tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memanggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu di sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu, dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya, lalu membaringkannya dalam kuburan. Demikianlah sabda Tuhan. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih. Selamat pagi. Berkat dalam. Selamat pagi juga anak-anak yang ada di rumah dan Bapak Ibu orang tua murid yang selalu setia mendampingi anak-anak. Kita pada pagi hari ini patut bersyukur karena masih diberi kesempatan untuk bersama-sama mendengarkan sabda Tuhan. Hari ini cerita dari sabda Tuhan tadi sungguh suatu cerita yang kalau itu terjadi pada saat ini adalah sesuatu yang sangat mengerikan. Mengapa mengerikan? Karena dalam cerita dalam Injil tadi, dalam suatu pesta yang meriah yang diadakan oleh seorang Raja Herodes, karena suasana pesta berarti suasananya penuh sukacita. Kemudian karena acara pesta itu juga disajikan tarian. Kebetulan tarian itu yang menarikan adalah putri dari Herodias, anak dari Raja Herodes sendiri. Tetapi karena suatu hal yang sangat tragis terjadi, Herodes sudah bersumpah karena melihat tarian yang bagus sekali. Kemudian secara spontan Herodes bersumpah kepada putrinya yang menari sangat indah tadi, "Apapun yang kamu minta, meskipun itu separuh dari kerajaan ini, akan kuberikan." Itu adalah sumpah Herodes. Namun di luar perkiraan Herodes juga, karena ternyata
putrinya Herodias itu bukan permintaan yang tumbuh atau keinginan dari dalamnya sendiri. Ternyata keinginannya itu keinginan dari ibunya. Putrinya bertanya, apa yang harus aku minta itu? Ternyata permintaannya sungguh luar biasa. Seandainya itu terjadi pada saat ini pun, pasti pesta itu pun akan bubar mungkin. Karena orang yang hadir pasti merasa ketakutan. Dalam sebuah pesta, biasanya yang ada itu mungkin kepala babi atau mungkin kepala kambing, tapi ternyata saat itu yang diminta putri Herodias tadi adalah kepala dari Yohanes Pembaptis. Tidak bisa dibayangkan kalau itu sungguh-sungguh dilakukan pada saat ini. Kemudian dari peristiwa ini mengajarkan apa kepada kita? Tuhan bersabda kepada kita lewat tokoh Herodes dan Herodias yang menyimpan dendam dan sakit hati karena Yohanes Pembaptis pernah menegur Herodes yang mengambil Herodias yang merupakan istri dari saudaranya sendiri. Ditegur di tempat umum pasti merasa malu. Sama dengan kita. Meskipun sebenarnya teguran itu benar, tetapi rasa dendam, kemudian rasa benci kepada Yohanes Pembaptis itu masih selalu tersimpan di dalam hati Herodes dan Herodias. Maka rasa dendam dan sakit hati itu pun bisa dilampiaskan oleh Herodias dengan cara menyuruh putrinya untuk minta kepala Yohanes Pembaptis untuk digunakan sebagai hadiah saat putrinya menari dengan indah. Hal ini mengajak kita untuk apa? Hendaknya dalam kehidupan kita setiap hari, dalam kita bergaul bersama teman-teman, kemudian bergaul juga dengan saudara-saudara kita di rumah, dengan adik, dengan kakak, kemudian pergaulan kita juga dengan orang-orang di sekitar kita, ataupun orang-orang yang setiap hari kita jumpai. Hendaknya rasa dendam dan benci itu harus kita hilangkan di dalam diri kita. Meskipun memang sulit. Karena apa? Karena rasa dendam dan benci itu suatu saat kalau masih tersimpan di dalam hati kita, pasti akan membuat diri kita untuk punya niat melakukan perbuatan yang tidak baik kepada orang tersebut. Sehingga akibatnya bukan hanya bagi diri kita sendiri, tetapi juga berakibat tidak baik kepada orang lain. Apalagi ini tadi yang punya rasa dendam itu seorang raja. Kemudian dia juga sudah bersumpah. Karena gengsi dengan sumpahnya, Herodes tidak bisa menolak permintaan putrinya. Meskipun Herodes tahu kalau Yohanes Pembaptis itu orang yang benar, tetapi karena dia gengsi dengan sumpah yang sudah diberikan itu kepada putrinya, meskipun itu tidak benar, Herodes tetap melakukannya. Maka marilah dalam kehidupan kita setiap hari bersama dengan teman-teman, bersama dengan rekan
kita saling memberikan pengampunan. Seandainya teman kita berbuat salah, kita maafkan, sehingga di dalam hati kita selalu ada perasaan damai dan sukacita, sehingga kehadiran kita dimanapun kita berada bisa memberikan rasa damai dan sukacita. Kemudian yang kedua, nasihat yang kedua itu dari sikap yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis berani menegur seorang raja. Itu adalah suatu keberanian yang sangat luar biasa. Tetapi Yohanes Pembaptis itu tahu, meskipun dia seorang raja, karena perbuatannya itu salah, Yohanes Pembaptis berani menegur dan mengingatkannya. Itu suatu hal yang dilakukan itu sungguh luar biasa. Tidak setiap orang ataupun diri kita itu kalau melihat orang lain yang melakukan kesalahan mungkin tidak berani menegurnya. Kita takut jangan-jangan nanti dia marah kepada saya, jangan-jangan nanti dia tidak dekat dengan saya. Yohanes Pembaptis yang sangat berani ini karena menegur seorang raja, akibatnya juga fatal. Yang pertama di penjara, kemudian akhirnya juga dia harus kehilangan nyawanya. Dari apa yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis ini bisa kita ambil hikmahnya. Apabila kita melihat orang lain, siapapun itu, mungkin teman kita saat ulangan mencontek, ataupun mungkin saat pelajaran ada tugas dia tidak mengerjakan dan tidak mau mengungkapkan atau memberitahukan kepada guru misalnya, anak-anak juga harus berani menegurnya. Karena apa? Karena kalau kita membiarkan perbuatan teman kita salah, tetapi kita diam saja, itu juga sudah merupakan kesalahan juga untuk diri kita. Maka mari kita belajar. Kalau kita melihat hal itu memang tidak benar, kita harus berani mengingatkannya dan berani membela kebenaran itu, meskipun resikonya atau akibatnya juga akan dapat merugikan diri kita sendiri, seperti tokoh Yohanes Pembaptis tadi. Bapak, Ibu, dan anak-anak yang terkasih serta para orang tua murid, dua hal tadi mari kita terapkan di dalam kehidupan kita setiap hari dengan cara saling memaafkan, saling mengampuni, sehingga di dalam hati kita tidak pernah ada rasa dendam, meskipun itu sulit kita lakukan. Namun kalau kita berusaha, yakinlah pasti Tuhan akan memberikan yang terbaik. Kemudian yang kedua, dimanapun dan kapanpun anak-anak berada, kalau ada orang lain ataupun teman yang melakukan kesalahan, tegurlah itu. Semoga lewat tutur kata dan perbuatan kita setiap hari,
setiap waktu. Karena kita berusaha melakukan yang terbaik, semoga kehadiran kita dimanapun kita berada, bersama dengan teman-teman, bersama dengan keluarga, bersama dengan Bapak Ibu Guru dan Suster, paling tidak diri kita bisa menjadi saluran berkat bagi setiap orang yang kita jumpai. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Karena kita percaya dan berharap pada Tuhan Bapa kita, maka marilah kita memanjatkan segala doa permohonan kita pada Tuhan. Bagi PPDB, KP, TK, SD, SMP, dan SMK Marsudirini Perwakilan Surakarta. Ya Bapa, semoga Engkau berkenan mengirimkan putra-putri yang cukup sesuai dengan kebutuhan kami untuk belajar dan mengembangkan karakter yang baik demi masa depan mereka. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi Bu Siska, para guru, dan karyawan SD Marsudirini Surakarta. Ya Bapa, berikanlah roh kebijaksanaan dan segala kebaikan-Mu untuk kami, sehingga kami mampu untuk berkarya di ladang-Mu dengan penuh semangat dan kesabaran setiap hari. Dan kami mohon berikanlah kesehatan, keselamatan, kesejahteraan, dan kebahagiaan untuk kami semua. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi SD Marsudirini Surakarta. Ya Bapa, semoga kami keluarga besar SD Marsudirini Surakarta dapat memberikan pelayanan yang baik untuk anak didik kami, orang tua, dan masyarakat di sekitar kami, walaupun dalam keadaan masih belum menentu seperti saat ini. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi orang tua murid dan anak-anak. Ya Bapa, semoga orang tua murid dapat dengan ikhlas dan tulus hati mendampingi anak-anak untuk belajar dengan baik di rumah. Berilah para orang tua murid kesehatan dan kesabaran dalam membimbing putra-putri mereka, dan berilah pula rezeki yang cukup untuk para orang tua, sehingga mereka dapat hidup sejahtera. Bagi anak-anak didik SD Marsudirini Surakarta, semoga semakin semangat dalam belajar, lebih-lebih untuk mempersiapkan TTS pada bulan Maret mendatang. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkaulah sumber kebijaksanaan kami. Berilah kami pengertian akan rencana-Mu, sehingga kami dengan giat dan penuh keyakinan menghayati hidup kami berdasarkan iman bahwa Engkau telah mendampingi kami dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita persatukan segala doa dan permohonan kita dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Marilah kita berdoa. Ya Bapa, kami bersyukur atas ibadah Jumat pertama yang boleh kami laksanakan pada pagi hari ini. Semoga dengan persembahan hati kudus Yesus, kami semakin menjadi pribadi yang takut akan Tuhan. Teguhkanlah iman dan harapan kami akan kehidupan baru yang Kau janjikan, seraya kami berusaha untuk selalu berjaga-jaga dengan semakin menghayati cinta kasih kepadamu dan sesama.
dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga Tuhan beserta kita. sekarang dan selama-lamanya. Ibadah Jumat pertama sudah selesai. Marilah kita wartakan cinta Tuhan pada sesama. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita tutup ibadah Jumat pertama ini dengan lagu penutup, Yai Hati Yesus Raja Cinta. Ya